Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tak jarang mungkin masih banyak di antara kita yang mungkin belum memahaminya. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat Mila. Tampaknya makin sibuk, Masya Allah. Karena jarang ketemu sejujurnya Pak Kiai, kita baru bertemu lagi dan Masya Allah luar biasa, saya senang sekali karena bisa ngaji bareng lagi dengan Gus Faiz. Di tengah kesibukan beliau yang Masya Allah pemirsa masih bisa meluangkan, terima kasih. Sama-sama. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, seperti biasa pembahasan kita dalam episode kali ini bermacam-macam, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan mungkin adab dan lain sebagainya. Nah, di segmen pertama ini kita akan bicara soal syariat dan fikih. Sejujurnya kita sudah sangat lazim mendengarkan syariat seperti apa, fikih seperti apa. Tapi kadang-kadang saya pun kalau kemudian membedah lebih jauh atau lebih dalam, kadang-kadang saya juga masih bingung. Ini sama atau beda sih sebenarnya? Kalaupun beda, perbedaannya di mana? Mungkin sumbernya, mungkin bagaimana cara menyikapinya. Nah, ini kita akan mendengarkan jawabannya dari Kiai Faiz. Tafadhol Kiai. Jadi syariat dan fikih, itu saya punya guru dulu di kota Tonto di Mesir. Seorang profesor yang sangat alim dalam aspek usul fikih, namanya Profesor Muhammad Baltaji Hasan. Itu pernah ngasih gambaran yang mudah. Syariat dan fikih. Saya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tetapi fikih itu mengajarkan perbedaan. Saya dulu bertanya sama guru saya, apa contohnya? Syariat itu sesuatu yang dipastikan semua orang sama. Sementara fikih itu adalah pemahaman dari syariat yang bisa dipastikan semua orang itu berbeda. Waktu saya ngaji, guru saya itu ngasih contoh. Satu hadis yang sangat masyhur, yang saya tidak pernah membayangkan bahwa hadis ini bisa menjelaskan bedanya antara syariat dengan fikih. Kata beliau, bilang ke saya, manggil saya namanya Muhammad. Muhammad, bukankah Nabi bersabda, al-halalu bayyinun. Yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun. Dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma, di antara yang halal dan haram itu ada umurun mustabihat atau mutasyabihat. Ini ada sesuatu yang syubhat. Syubhat itu bisa halal dan bisa haram. Yang halal dan haram, ini sebetulnya hukum Allah langsung nih. Ya. Kalau saya ambil contoh, misalnya, kalau Mila tanya sama saya, apa hukumnya mengkonsumsi daging kambing? Maka dia masuk yang halal nih. Kalau apa yang hukumnya mengkonsumsi daging babi? Maka hukumnya menjadi haram. Ini syariat. Kalau saya bertanya sama Mila, Mila, hukum memakan daging kambing yang halal itu hukum siapa? Maka Mila jawab itu hukum Allah. Karena Qur'annya bunyi begini, hadisnya bunyi begini. Kalau saya tanya, mengapa babi itu haram? Ini hukum siapa sih? Ya hukumnya Allah. Karena Qur'annya jelas menyebut lahmul khinzir. Tapi di antara babi dan kambing, kan ada juga binatang yang membingungkan kiai. Ambil contoh misalnya anjing laut. Anjing itu haram. Dari aspek karena dia memiliki taring yang mematikan. Binatang laut, yang melukai. Sementara sebagai binatang laut, itu binatang yang paling halal. Jadi anjing laut itu kan menggabungkan aspek halal dan aspek haram dalam satu waktu. Maka kalau saya mengharamkan anjing laut, karena dalam pandangan saya keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Ketika saya mengatakan anjing laut itu hukumnya haram, Mila tanya sama saya, itu hukum siapa? Maka saya katakan itu hukum saya. Tapi hukum saya yang berlandaskan Quran dan hadis yang saya pahami, anjing laut ini bukan anjing. Nanti ada orang lain, ada kiai lain mengatakan anjing laut itu halal misalnya. Karena boleh jadi dalam pandangan kiai itu keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Nah, ini sebetulnya kambing itu bisa masuk syariat, ya, babi itu bisa masuk syariat, sementara anjing laut itu fikih. Nah, hidup kita ini sebetulnya kata guru saya, itu lebih banyak yang subhatnya ini tadi. Yang di tengah-tengah tadi. Yang di tengah-tengah tadi. Apa contohnya? Menarik ini. Saya pikir guru saya itu mau contohkan makanan, rezeki, enggak.
Kata guru saya sholat. Sholat itu yang kita lihat kan tidak ada tuntunan detailnya. Nabi Muhammad itu bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau mau sholat, lihat sholat saya. Nanti pada sunnah qauliyahnya, Nabi juga berbeda-beda. Nah, ketika Nabi sholat, kan dimulai, kita yakin ada takbiratul ihram, ada doa iftitah, ada baca fatihah, ada membaca surah apapun selain al-fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, itu dengan banyak bacaan, kemudian nanti ada iftirash, duduk di antara dua sujud, dan begitu seterusnya. Ada tahiyat pertama, ada tahiyat kedua. Tapi Nabi nggak pernah menjelasin nih Mila, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Apakah takbiratul ihram itu wajib atau tidak wajib? Fatihah itu rukun sholat atau bukan rukun sholat? Nabi nggak pernah ngomong itu. Sholat Jumat itu jumlahnya berapa? Nggak ada. Nggak ada. Kalau orang ada mengatakan itu 40, itu 12, itu 3. Pertanyaannya angka 3, 12 dan 40. Itu datang dari siapa? Nah, inilah yang kita katakan syariatnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Syariatnya wa aqimu as-sholata. Dirikan sholat. Tapi sholat yang mana yang harus saya dirikan? Di situ ada sholat subuh, di situ ada sholat tahajud, di situ ada sholat duhur, di situ ada sholat duha. Ini yang wa'akimu, yang wajib, yang mana? Nah, itu yang nanti melahirkan apa yang disebut fikih. Jadi syariat itu adalah sumber hukum, fikih itu adalah pemahaman dari sumber hukum. Itulah yang menjadikan syariat Islam itu satu, tapi mazhabnya banyak. Banyak, oke. Dan sebenarnya seharusnya, nah kadang-kadang gitu Pak Kiai, kita paham ya bahwa penafsiran akan berbeda-beda. Tergantung ulamanya bagaimana kemudian pemahaman beliau tentang syariat. Gitu. Beliaunya, Pak Kiai berkali-kali, setiap kali ngaji sama Pak Kiai, sebenarnya di antara imam-imam dan ulama besar itu mereka paham banget, nggak akan ada perdebatan, saling menghargai pendapat masing-masing. Karena dibangun dengan ilmu. Dibangun dengan ilmu. Tapi kadang-kadang pengikutnya yang justru luar biasa. Seperti pemain bola kan, Cristiano Ronaldo sama Messi-nya damai, tukeran kaos. Tapi pendukung Barcelona di masa lalu itu tidak selesai. Ya, perbincangan itu berminggu-minggu. Artinya apa? Memang kita perlu ngaji dan kita perlu belajar. Ketika kita perlu belajar, nanti Mila, kita bisa mengerti agama Islam itu apa? Ada orang mengatakan ini agama wahyu. Oh enggak juga, ini agama akal. Karena Allah yang menurunkan wahyu, Allah juga yang menciptakan akal kan. Kan tidak mungkin kemudian salah satu di antara keduanya menjadi sia-sia. Oh ini udah ada wahyu, enggak usah pakai akal. Oh ini pakai akal, enggak usah pakai wahyu. Rasanya sependek perjalanan ilmu saya, enggak gitu. Kita membutuhkan wahyu, baik Quran maupun hadis. Tapi kita membutuhkan pemahaman atas Quran dan hadis. Pemahaman inilah nanti yang melahirkan apa yang namanya fikih. Ada contoh yang ekstrim loh Mila ya. Orang sering mengatakan, oh kita ikuti hadis. Loh hadis yang mana yang harus diikuti? Imam Malik itu ketika akad jual beli itu punya persoalan fikih yang menarik. Namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu adalah option, kemungkinan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang sudah diikat dalam akad, tetapi yang berakad berdua nih, penjual dan pembeli itu belum berpisah. Oh, masih di dalam majelis yang sama. Masih di dalam majelis yang sama, masih di ruang yang sama, sudah tanda tangan nih, bermaterai. Tapi mereka belum berpisah. Ini boleh dibatalkan atau tidak? Mazhab yang 3 bilang boleh. Karena hadisnya jelas, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Antara penjual dan pembeli itu bil khiyar, masih punya hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan malam yatafarraqa selama belum berpisah. Imam Malik bilang enggak ada khiyar majlis. Uniknya, hadis ini yang meriwayatkan Imam Malik sendiri. Ini hadis dengan mata rantai periwayatan yang paling bagus sedunia nih, sepanjang masa. Hadis itu diriwayatkan Imam Malik. Imam Malik dengar dari gurunya namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' dengar dari gurunya namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dengar dari Nabi. Lihat nih, cuma 2 orang nih, Imam Malik ke Nabi nih. 2 orang hebat yang dia yakini kehebatannya semua. Tapi hadisnya nggak diterima. Aneh kan? Orang bilang, apa Imam Malik itu mengingkari hadis? Yang ngomong begitu tuh kurang ilmu.
Tapi kalau orang yang paham Paham ilmu, ilmu. hadis ini ditinggalkan oleh Imam Malik karena Imam Malik punya sudut pandang yang Yang lain, berbeda. oke. Apa sudut pandangnya? Kata Imam Malik, pedagang di kota Madinah, kalau di Jakarta nih, ya, baik di Blok M, di Tanah Abang, di semua pasar, itu nggak ada yang namanya khiyar majlis. Iya. Begitu sudah terikat dengan akad, Iya, maka ini sudah. namanya dalam fikih akdun lazim, Akdun akad lazim, yang yang mengikat, mengikat, oke. bukan akdun ghairu lazim yang bisa dibatalkan. Kata Imam Malik, persoalannya pedagang di Madinah itu kan nyontoh pedagang sebelumnya. Pedagang sebelumnya nyontoh Nyontoh lagi pedagang pedagang sebelumnya. sebelumnya, Ini namanya tradisi. Nah, tradisi ini dikerjakan masalahnya bukan di Jakarta, di Madinah. Pedagang ini nyontoh pedagang sebelumnya. Kalau ini tabi'it tabi'in, maka nyontoh tabi'in kan. Tabi'in nyontoh siapa? Sahabat. Sahabat. Mungkin Sayyidina Abu Bakar begitu, mungkin Abdurrahman bin Auf begitu di pasar, dan mereka melakukan itu pasti atas restu Rasulullah. Kata Imam Malik, tradisi yang dikerjakan orang di Madinah dalam pandangan saya itu sama kuatnya dengan hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan orang banyak. Sementara hadis tadi itu riwayat individu. Bisa jadi saya salah mendengar dari Nabi. Bisa jadi hadis itu sudah dihapus dan tidak berlaku. Ada hadis lain yang saya tidak tahu, buktinya pasar tidak melakukan. Nah, ini namanya fikih. Oke, Gitu. bisa berbeda, Masya Bisa Allah. berbeda. Langsung jadi Iya. penuh ini Iya, kepala saya Pak Kiai, Masya Allah. Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.